Halo semua, kembali lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan belajar tentang React Hook, yaitu useState dan juga conditional render di dalam React.js. Pertama mungkin di sini kita lakukan import dulu, yaitu fungsi dari useState untuk mengganti nilainya nanti. Dimana pertama-tama di sini kita buat dulu untuk listnya ini berupa state yang nanti kita bisa masukkan nilai baru dalamnya berdasarkan form yang kita inputkan. Di sini kita lakukan refactory dulu atau penambahan kode. Pertama mungkin kita buat sebuah variable const dengan nama to do list dan juga di sini set to do list to do. Nah, dan kita buat ini berupa useState di mana nilai defaultnya itu kita buat berupa array object, yaitu objek-objek nilai-nilainya nanti. Nah, di sini kita akan gunakan React Hook yaitu useState. Nah, di sini ada dua parameter yang berupa destructuring, di mana parameter pertamanya itu untuk mengambil nilai dari default nilainya yang ada di sini, yang ada di useState-nya. Nah, kemudian set to do list ini itu untuk mengupdate nilai dari to do list-nya nanti atau yang ada dalam sini. Nah, mungkin di sini kita belajar dulu tentang menampilkan state-nya atau menampilkan state-nya ke dalam codingan kita yang berupa list render nantinya. Nah, di sini kita buat satu objek ID dengan nilai 1. Ini kita samakan dengan yang kemarin dengan title. Cuma di sini kemarin itu kita buatnya berupa table data. Nah, di sini kita buatnya berupa array object. Contoh di sini pertama bangun tidur. Kemudian bodinya, body yaitu bangun tidur di pagi hari. Lalu kita buat lagi satu key yaitu is complete. Ini untuk ngecek apakah to-do-nya sudah berhasil atau tidak. Kita buat namanya is complete dengan nilai default yaitu false atau bernilai kosong dulu. Ini kita hilangkan kutipnya di setiap key-nya. Nah, seperti ini untuk data objek pertama. Kemudian kita buat untuk data objek kedua dan ketiga. Nah, data objek kedua yaitu makan pagi. Di sini makan nasi uduk atau nasi kuning, kadang coto. Nah, itu bernilai false. Atau mungkin di sini kita buat satunya bernilai true. Itu sudah dilakukan dan yang lainnya itu false. Dan yang ketiga yaitu kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai 5 sore. Dengan is complete kita buat false. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan looping dari to do list-nya ini. Di mana nilai default-nya yaitu array object yang ini yang sudah kita buat. Kita coba lakukan list render-nya. Di dalam sini kita sisakan saja satu TF. Nah, kemarin untuk melakukan list render-nya kita bisa buat seperti ini. To do list, kemudian titik map, kita looping setiap value di dalam array objek kita dengan value nilainya yaitu to do. Kemudian kita looping. Nah, di dalam TR-nya ini kita masukkan ke dalam loopingnya. Kita cut masuk. Dan untuk nilai-nilainya, nah nilai pertama ini kita buat berupa to do title. Yang ini untuk to do body. Oh ya, di sini bukan title tapi ID. Habis itu di bawahnya title dan di bawahnya lagi itu body. To do titik body. Dan satu lagi yaitu to do is complete. Dan mungkin kita buat satu lagi
std. Untuk buttonnya nanti kita buat saja dulu button sederhana atau button biasa dulu. Contoh di sini sukses. Dan di sini berarti kita buat dua TH-nya, yaitu untuk TH is complete dan juga untuk button suksesnya. Sini kita buat. Nah, untuk TH pertama yaitu status, apakah dia komplit atau tidak. Kemudian TH yang kedua yaitu untuk actionnya. Kalau kita klik, dia akan berubah statusnya. Nah, ini kita coba cek tampilannya dulu di web browser. Kita jalankan aplikasi kita seperti biasa menggunakan npm run dev. Oke, sudah jalan. Kita buka. Kita masuk ke halaman to do. Nah, di sini dia sudah melakukan loopingnya. Nah, ini buttonnya yang sukses. Cuma statusnya belum tampil karena kita buatnya berupa boolean antara dia true atau false. Nah, dimana untuk menampilkannya kita bisa gunakan yang namanya conditional render di sini, yaitu membuat kondisinya. Jika nilainya itu benar true, kita tampilkan mungkin icon checklist. Tapi jika dia false, kita tampilkan icon silang. Ini kita coba eksekusi. Dalam codingannya berarti kita bisa lakukan conditional render di dalam is complete-nya ini kita buat. Jadi jika to do is complete-nya ini bernilai benar, maka kita tampilkan icon. Nah, untuk menampilkan iconnya kita bisa masukkan perintah Windows kemudian titik. Kita masukkan icon yang checklist ya ini. Nah, selain itu kita bisa buat titik 2 atau nilainya bernilai false. Kita masukkan icon yaitu false atau tanda silang seperti ini. Jadi nanti jika is complete-nya itu true, dia akan menampilkan icon benar seperti ini atau checklist. Tapi jika dia false, dia akan menampilkan icon silang ini. Nah, di dalam buttonnya juga kita bisa lakukan conditional render. Sini kita buat kondisi. Jadi jika to do list is complete, maka kita tampilkan. Jika dia complete, kita tampilkan saja berupa icon spam, yaitu icon checklist yang ini. Nah, tapi jika tidak, berarti di sini else, maka kita tampilkan button untuk progress filenya menjadi sukses. Kita bisa lakukan styling dulu di sini. Class name, font bold. Untuk ketebalan teks, kemudian border, kita kasih garis di setiap sisinya. Kemudian rounded, LG, kita kasih lengkungan di setiap sisi garisnya. Kemudian P3, padding, kemudian BG, print. Untuk warnanya kita kasih saja nilai yaitu 200, dan pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam buttonnya, kita gunakan forward, ganti BG printnya ke warna yang lebih gelap, contoh 600 atau BG green 600 seperti ini. Kita bisa lakukan save, kemudian kita cek tampilannya di web browser. Nah, di sini sudah tampil. Nah, cuma di sini kondisinya masih sukses, harusnya berupa checklist. Kita cek lagi di codingan kita. Oh, di sini kita salah, harusnya jangan to do list tapi to do is complete seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, ini sudah benar. Jadi jika statusnya sudah berhasil, akan muncul icon seperti ini. Nah, tapi kalau belum berhasil, dia akan muncul icon silang. Nah, dia akan berhasil pada saat kita klik tombolnya nanti. Nah, di video berikutnya kita akan coba melakukan tambah dari to do-nya, yaitu menjalankan formnya ini menggunakan useStat.
kita masukkan inputan yang kita masukkan ke dalam tambah to-do-nya untuk menambah sebuah to-do di dalam tabelnya ini. Nah, kita lakukan di video berikutnya. Oke, jika ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.